Selamat pagi adik-adik, senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu secara online. Hari ini kita mau siapin hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk benar-benar fokus dalam ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik yang di rumah harus benar-benar memiliki sikap yang baik. Walaupun kakak Ellen tidak lihat, tapi Tuhan Yesus melihat loh. Kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu ini. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Untuk adik-adik yang belum tahu pujian ini, kita bisa sama-sama belajar ya. Kita naikkan pujian ini dari hati kita, biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh ada lagi Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati adik-adik yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini ya Bapa. Berilah juga mereka ketenangan, berilah mereka fokus dan konsentrasi untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapa yang hari ini merasa bersuka cita? Kakak yakin dan percaya semua adik-adik yang di rumah sedang merasakan sukacita. Kita mau nyanyiin pujian yang menggunakan gerakan. Untuk itu adik-adik yang lagi tiduran, yang lagi duduk-duduk, nih semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin pujian mengatakan I have joy there is down in my heart. Kita nyanyikan pujian ini menggunakan gerakan ya adik-adik. I have joy there is down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y there is down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus give it to me, and no one can destroy, 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 destroy. Ooh. I have joy that is down in my heart.
deep, deep down in my heart. Bisa nggak adik-adik? Bisa kan? Kita ulangi lagi pujian ini sekali lagi ya. I have joy, there is down in my heart. I have joy, there is down in my heart. Deep, deep down in my heart. J-O-Y, there is down in my heart. Deep, deep down in my heart. Jesus give it to me, and no one can destroy, 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 destroy. Ooh, I have joy that is down in my heart. Deep, deep down in deep, deep, deep down in my heart. Adik-adik masih tetap tinggal bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin pujian yang masih menggunakan gerakan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Tapi karena kita ini prajurit bala keselamatan, ketika dibilang saya Laskar Kristus, siap gerak haleluya, gitu ya. Gerakannya gimana? Siap gerak haleluya. Oke adik-adik, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak haleluya. Saya Laskar Kristus, siap gerak haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak haleluya. Saya Laskar Kristus, siap gerak haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus, siap gerak haleluya. Adik-adik sekarang boleh silahkan duduk. Kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian yang mengatakan, jikalau ku tutup mata berdoa dengan sungguh, aku tahu Tuhan di surga selalu mendengar aku. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali berturut-turut. Jikalau ku tutup mata berdoa dengan sungguh, aku tahu Tuhan di surga selalu mendengar aku. Jikalau ku tutup mata berdoa dengan sungguh, aku tahu Tuhan di surga selalu mendengar aku. Doa firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Eri. Adik-adik, kita satu dalam doa ya sebelum kita dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah tolong kami. Terima kasih kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Wow, Kak Eri seneng tuh tadi nyanyinya bersukacita banget ya.
Wah, adik-adik kita hebat. Bersukacita, memuji Tuhan ya. Udah siap dong untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, hari ini Kak Eri mau bercerita tentang dirham yang hilang. Ada yang tahu dirham? Dirham itu apa sih, Kak? Dirham itu uang koin logam. Nah, adik-adik pernah dong lihat uang koin? Ya, uang koin logam udah pernah dong lihat ya. Nah, ada seorang ibu, seorang wanita, dia memiliki 10 dirham. Dia memiliki 10 dirham. 10 itu banyak sedikit sih? 10 itu banyak, ya. Dia hitung uang itu baik-baik. Dia simpan dirham itu baik-baik. Dia simpan di tempatnya. Nah, dia hitung tiap hari. Tiap hari dia hitung. Oh, masih 10. Dia hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, masih 10 katanya. Nah, keesokan harinya ibu itu menghitung lagi uang dirhamnya. Dia ambil dirhamnya di tempat yang dia simpan itu. Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hah? Cuma ada 9. Satu lagi hilang kemana? Wah, ibu itu sedih sekali karena dirhamnya hilang 1. Lalu ibu itu mencari dirham itu. Dia cari tempat di mana dia taruh dirham yang 10 tadi, yang 10 itu. Dia cari di tempat itu, tidak ada. Dia cari di atas meja, tidak ada. Dia cari di lemari, tidak ada. Lalu ibu itu mencarinya di kolong tempat tidur. Karena gelap, dia ambil pelita. Dia nyalain pelitanya, dia lihat di kolong-kolong. Tempat tidurnya tidak ada, di samping lemarinya tidak ada. Wah, ibu itu tambah sedih. Dirham saya hilang, gak ditemukan. Dia ambil sapu. Dia sapu semua rumahnya. Dia lihat dari kotoran-kotoran yang dia sapu itu, tidak ditemukan juga dirhamnya. Nah, adik-adik, ibu itu tambah sedih. Uang dirham saya jatuh di mana ya? Hilang di mana ya? Akhirnya dia sapu lagi. Waktu dia sedang menyapu, dia melihat ada yang bercahaya. Ternyata waktu dia dekatin yang bercahaya itu adalah dirhamnya ibu itu. Ibu itu lalu berteriak, dia senang. Wow, ternyata dirham saya ketemu. Ibu itu bersukacita. Dia bergembira karena dia mendapatkan dirhamnya itu. Dia panggil tetangganya, dia panggil saudara-saudaranya, dia panggil sahabat-sahabatnya untuk bersukacita bersama-sama mereka. Mereka berpesta karena dirham yang hilang itu sudah diketemukan. Nah, adik-adik, seperti itulah di antara kita kalau ada yang bertobat. Tuhan senang sekali kalau ada di antara kita yang bertobat. Karena apa? Bertobat karena apa? Karena dia jauh dari Tuhan. Apa sih Kak artinya jauh dari Tuhan? Jauh dari Tuhan itu tidak pernah ke gereja, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah berdoa, malas memuji Tuhan. Kesukaannya melakukan dosa. Itu orang yang jauh dari Tuhan.
sudah hilang dari Tuhan. Nah, tetapi pada waktu orang itu atau kita yang jauh dari Tuhan itu percaya kepada Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan, kita bertobat, maka Tuhan bersuka cita. Tuhan bergembira karena anaknya yang hilang, anaknya yang sudah jauh dari Tuhan, itu kembali lagi kepada Tuhan. Seperti halnya tadi, seorang perempuan yang dirhamnya hilang. Dia bersuka cita. Demikianlah Tuhan melihat ada satu jiwa yang bertobat pun, dia bersuka cita. Tuhan bergembira. Karena orang yang jauh dari Tuhan sudah bertobat. Dia sudah kembali lagi kepada Tuhan. Dia sudah berdoa lagi. Dia sudah memuji Tuhan lagi. Dia sudah membaca firman Tuhan. Ya, maka hati Tuhan senang sekali. Wah, hati saya senang sekali. Ada satu orang, satu anak yang sudah lama dia tidak pernah ke gereja, dia ke gereja lagi, dia bertobat. Dia memuji Tuhan, dia membaca firman Tuhan. Tuhan senang kalau ada di antara kita yang kembali kepada Tuhan, yang bertobat. Anak-anak, walaupun keadaan kita sekarang sedang seperti ini, kita di rumah saja, nggak boleh main keluar, nggak boleh pergi ke gereja, nggak boleh bersekolah, nggak boleh jalan-jalan. Tapi kita juga harus ingat, walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap membaca firman Tuhan. Kita harus tetap memuji Tuhan. Wah, pasti Tuhan senang. Walaupun anak-anak tidak kemana-mana, di rumah aja, tapi anak-anak memuji Tuhan, itu membuat hati Tuhan senang. Ya, Kak Eri yakin bahwa anak-anak sekolah minggu di sini adalah luar biasa, yang bersuka cita, memuji Tuhan, semua rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Ya, Kak Eri tahu bahwa anak-anak sekolah minggu semua rajin-rajin. Semua memberikan waktunya buat Tuhan. Nah, adik-adik, ada ayat mas yang Kak Eri mau kasih ya, di Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Yuk kita baca sama-sama yuk. Lukas 5 ayat 32. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Satu kali lagi. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Tuhan memberkati adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan terus memberkati kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan, dari seorang wanita yang bersuka cita karena dia kehilangan dirhamnya. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, untuk dapat membaca firman-Mu, untuk dapat berdoa, untuk dapat memuji Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk sukacita yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Berkati pendidikan adik-adik kami, berkati pergaulan mereka, berkati masa depan mereka, berkati orang tua mereka. Berikan kepada mereka sukacita Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari mereka selalu merasakan kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.